Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas eh, berita terkait dengan banyaknya honorer yang tidak memenuhi syarat dan tidak mendaftar pada P3K 2024. Untuk itu, seleksi tahap ketiga P3K ini banyak yang mengusulkan untuk segera dilaksanakan. Nah, rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama bahwa saat ini tahapan seleksi P3K untuk tahap kedua sudah memasuki tahap pengumuman administrasi, dan dari pengumuman administrasi ini diketahui bersama bahwa banyak tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat. Selain itu juga terdapat beberapa honorer yang tidak mendaftar P3K 2024, sehingga seleksi untuk pelaksanaan tahap ketiga banyak yang mengusulkan untuk segera dilaksanakan. Informasi selengkapnya ditonton secara utuh video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara lengkap dan utuh. Rekan-rekan sekalian, banyak honorer yang dinyatakan TNS alias tidak memenuhi syarat pada pengumuman hasil seleksi administrasi P3K tahap kedua. Ini jadi kekhawatiran lantaran mereka tidak memiliki peluang lagi untuk diangkat menjadi P3K ataupun P3K per waktu, karena sebagaimana ketahui bahwa untuk pengangkatan P3K per waktu adalah honorer yang sudah mengikuti tahapan seleksi P3K baik tahap 1 maupun tahap kedua. Nah, rekan-rekan, Sekretaris Jenderal DPP Forum Honorer non kategori 2 Indonesia FHNK2I Tenaga Kependidikan Herlambang Susanto mengaku sedih melihat banyak honorer terutama non database yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada seleksi tahap kedua ini. Selain itu, juga cukup banyak yang belum bisa mendaftar P3K 2024 tahap 1 dan tahap 2 karena tidak ada formasinya. Malah ada pemerintah daerah yang memang sama sekali tidak membuka seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Nah, rekan-rekan sekalian, Ketua Forum Honorer ini menyebutkan bahwa pihaknya menerima keluhan dari kawan-kawan honorer, khususnya honorer tenaga kependidikan se-Indonesia. Ada yang ingin mendaftar tetapi pemerintah daerahnya tidak membuka formasi pendaftaran, belum lagi TNS yang di tahap kedua. Ini menjadi keluhan bagi rekan-rekan honorer, terutama honorer teknis, honorer teknik. Nah, melihat kondisi tersebut, Herlambang juga mengusulkan setidaknya dilakukan seleksi P3K tahap ketiga ini agar honorer non K2 yang tidak masuk ke dalam database bisa mendapatkan perlakuan sama seperti peserta tahap 1. Jadi sekali lagi ia mengusulkan agar dilakukan seleksi P3K tahap ketiga agar honorer yang non kategori 2 ini yang tidak masuk ke dalam database bisa mendapatkan perlakuan sama seperti peserta pada tahap 1. Honorer yang belum mendaftar juga memiliki peluang untuk mengikuti seleksi. Saat bertemu dengan Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagungan Aparatur Negara, Abbas Subagja, pihaknya memang sudah menyampaikan agar ada seleksi tahap ketiga. Jadi tidak hanya dilakukan sampai dengan seleksi tahap kedua, akan tetapi diusulkan agar bisa dilakukan seleksi tahap ketiga pada penerimaan honorer atau pengangkatan honorer menjadi P3K tahun 2024 ini. Nah, rekan-rekan sekalian, selektif pada tahap ketiga ini selanjutnya menjadi harapan baru bagi honorer TNS P3K tahap kedua atau yang belum mendaftar. Jadi rekan-rekan, tentu setelah seleksi tahap ketiga ini menjadi harapan bagi rekan-rekan honorer yang memang tidak memenuhi syarat pada seleksi P3K tahap kedua. Selain itu juga menjadi harapan bagi rekan-rekan yang tidak mendaftar pada seleksi tahap ke-1 maupun tahap kedua di tahun 2024 ini. Nah, dengan dibukanya seleksi P3K tahap ketiga, Herlambang optimis bahwa honorer ini akan selesai sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Demikian rekan-rekan, bagaimana tanggapan rekan-rekan? Apakah memang perlu untuk melakukan seleksi tahap ketiga
Untuk mengangkat honorer menjadi P3K penuh waktu, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.